Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang menurut saya menarik ya. Apa itu? Ceritanya ada seorang yang selama ini saya kagumi ya. Ini adalah contoh atau saya boleh sebut mentor lah. Walaupun saya belum pernah ketemu muka sama dia. Tetapi segala langkahnya dalam berinvestasi saya acungi jempol dan itu saya anggap sebagai sebuah model yang patut ditiru atau diikuti. Dan kita harus banyak belajar sama orang ini, yaitu Warren Buffett. Ya. Nah, orang suka nyinyir gitu ya. Pak Chandra memang orang kolot gitu ya. Sukanya sama Warren Buffett gitu ya. Apalagi Warren Buffett ini samalah seperti Bill Gates. Dia nggak main Bitcoin misalnya. Bahkan Warren Buffett pernah membuat suatu statement yang membuat merah para pemain atau penggila atau penyuka Bitcoin, karena Warren Buffett pernah bilang Bitcoin itu cuma sekotak racun tikus katanya. Walaupun sekarang harganya mulai pelan-pelan naik lagi ya, sempat jatuh naik turun gitu ya. Tapi tetap gitulah ya, Warren Buffett dia tidak sentuh Bitcoin. Nah, mereka yang mungkin yang menganggap dirinya lebih pintar gitu ya Warren Buffett karena mereka berinvestasi di Bitcoin walaupun banyak yang ambruk jatuh dan jatuh miskin malah gitu ya. Tetap saja gitu ya ngenyek gitu ya sama Warren Buffett yang pengalamannya mungkin pengalaman itu lebih banyak atau lebih lama dari usia orang yang ngenyek sama dia gitu menurut saya. Kemudian muncul seorang tokoh, Elon Musk. Saya secara intelektual, saya tidak meragukan intelektualitas Elon Musk. Meski dia juga sering nyeleneh gitu ya. Elon Musk tentu disukai oleh mereka yang penggemar kripto gitu ya. Karena setiap kali Elon Musk mencuit, Bitcoin naik. Elon Musk mencuit di Twitter lagi, Shiba Inu dan Dogecoin naik. Tapi Elon Musk salah tweet lagi, kripto ini hancur. Kan kira-kira begitu. Nah, dan di Amerika sendiri juga banyak barisan yang penggemar Elon Musk. Sampai sering kita dengar dan saya perhatikan lah ya, di beberapa media tentu buatan para buzzernya Elon Musk yang menggadang-gadang sebentar lagi Tesla akan mengeluarkan handphone. Dan terus menerus gitu ya. Sudah lebih dari 1 tahun tapi handphonenya gak pernah muncul gitu ya. Pertanyaannya, kalau handphonenya mau dimunculkan, waktu itu kan targetnya mau mengalahkan iPhone gitu ya. Operating sistemnya pakai apa? Nggak mungkin dong pakai iOS dan nggak mungkin dia pakai Android dong. Kalau dia pakai Android kan ya tentu sama aja dong dengan handphone Android lain. Kabarnya para buzzernya Elon bilang handphonenya Tesla nanti ada operating sistemnya sendiri. Tapi sampai sekarang nggak pernah keluar. Oke, nah di sini kembali saya akan membahas mengenai industri mobil listrik yang mana sebelumnya Tesla itu number one lah di dunia ya. Siapa yang nggak kenal Tesla gitu ya? Nah, ceritanya saya bikin summary-nya dulu di depan ya. Nah, tapi jangan ada skip sampai akhir nih. Ceritanya Warren Buffett ini yang dianggap kakek-kakek gitu ya. Tapi pengalamannya secara investasi, di dunia investasi maksud saya jauh melebihi Elon Musk. Dia mencibir Warren Buffett ketika Warren Buffett tidak mau menginvestasikan uangnya di Tesla. Warren Buffett memilih menginvestasikan uangnya itu di BYD. Kalau saya tidak salah singkatan Build Your Dream. Singkatannya ya BYD, Build Your Dream kalau saya tidak salah. Iya, Warren Buffett menginvestasikan uangnya ini dari perusahaannya Berkshire Hathaway di BYD. Nah, waktu dia menginvestasikan uangnya di BYD, dia dicibir gitu.
kayak dibully lah sama Elon Musk. Warren Buffett ini invest di BYD. Kira-kira begitulah ya. Tetapi kita lihat apa dampaknya sekarang di industri mobil listrik. Ternyata mata elangnya Warren Buffett itu tetap teruji sampai sekarang ini. Gak peduli dibilang dia tidak nasionalis, karena kan Tesla kan produk Amerika. Kalau secara nasionalisme seharusnya Warren Buffett itu kan invest di Tesla dong, ya, secara nasionalisme. Tesla kan buatan Amerika, tapi enggak tuh, dia invest di mobil listrik buatan China, BYD, ya. Nah, ya bisa saja dia dicibir tidak nasionalis lah apa, tapi yang namanya investasi tidak ada kewarganegaraannya. Investasi itu boleh di mana aja. Nah, di sini kita lihat ya, berita di Yahoo Finance ya, pesaing Tesla yang didukung Warren Buffett itu mempermalukan kerajaan Elon Musk. Ya, pesaing Tesla ini ya BYD yang dimaksud ya. Nah, jadi di sini di Yahoo Finance dikatakan bahwa BYD dari China ini dengan cepat mengungguli Tesla, ya. Yang mana sebelumnya adalah pemimpin yang sebelumnya ini Tesla kita ketahui sebagai ini pemimpin dunia dalam penjualan mobil listrik, ya. Nah, bahkan di tahun 2021 BYD ini sudah terjual 2 kali lebih banyak, ya, dari Tesla, ya. Nah, BYD yang katanya didukung oleh Berkshire Hathaway dari Warren Buffett ini merencanakan 2 merek premium baru, ya. Nah, ini tentu menohok lah ya Tesla dari Elon Musk, karena Tesla yang selama ini mendominasi penjualan global mobil listrik, tapi gara-gara BYD yang didukung oleh Warren Buffett, ya, jadi kesenggol gitu lah ya. Nah, ya diambil alih lah kalau saya mau bilang gitu ya, pemain dari China ini, BYD ya, mengambil alih kerajaan Elon Musk dalam hal mobil listrik, ya. BYD ini kita nggak pernah dengarkan di Indonesia ya, saya juga baru dengar terakhir ini katanya ya gitu ya. Sebenarnya BYD itu di China mulai menjual mobil berbasiskan bahan bakar bensin tahun 2003, ya. Sebelum berekspansi ke kendaraan hibrida dan kemudian ke kendaraan listrik, ya. Mulai tahun lalu lah ya, BYD menghentikan pembuatan mobil bermesin pembakaran. Dalam hal ini yang menggunakan bensin, ya, dan mengembangkan mobil listrik yang dengan kecepatan yang eksplosif, ya. Nah, oleh karena itu dia dengan cepatnya bisa menjual lebih banyak mobil listrik daripada orang lain, ya. Padahal selama ini kalau saya gitu ya, saya nggak tahu Anda ya, kalau dengar mobil China taunya Wuling gitu ya, taunya apa lagi, Chery gitu ya, ya gitu-gitu deh ya. BYD di Indonesia jarang orang dengar, tapi di Amerika BYD juga keren di sana, ya. Nah, di sini katanya di tahun 2021 BYD ini mengirimkan sekitar 320.000 kendaraan listrik ke Amerika ya. Nah, dan katanya di tahun 2022 lalu dia mengirimkan 800.000 mobil listrik. Ya. Nah, memang Tesla waktu itu membukukan penjualan 900.000 lebih dah ya. Tapi ini tidak membuat si BYD ini begitu saja terkalahkan. Nah, karena di sini nanti kita akan lihat ya, ternyata Tesla sekarang ini secara tidak langsung mengakui keunggulan BYD. Kenapa? Dia menggunakan baterai yang diproduksi oleh BYD. Nanti saya kasih lihat buktinya. Makanya jangan di skip ya. Ya. Nah, oleh karena itu, ini orang menganggap ini adalah tanda-tanda Tesla kehilangan ini ya, kehilangan
tenaga gitu ya di pasar China itu sendiri. Ya, yang pasti sudah dikuasai oleh BYD. Dan China itu menjadi pasar terbesar dunia untuk mobil listrik, ya. Bahkan dia sampai melakukan jurus diskon besar-besaran di China, ya. Dan kemudian memperlambat produksi mobilnya yang ada di Shanghai. Ya karena permintaannya menurun, ya. Nah, jadi dikatakan bahwa BYD ini menurut beberapa pengamat industri, terutama pengamat industri mobil listrik, BYD ini siap menjadi pemimpin dunia sekarang dalam hal penjualan mobil listrik. Gila ya. BYD menyalip Tesla. Wah. Oke deh. Nah, jadi itu yang diulas oleh Yahoo Finance. Apalagi? Nah, kemudian di sini ada lagi berita ya dari Fortune ya. Ini Fortune menjelaskan bahwa Elon Musk yang pernah mentertawakan BYD yang didukung oleh Warren Buffett gitu ya, sekarang membuat posisinya jadi terpuruk gitu ya. Padahal dulu dia kan sempat ngebully gitu Warren Buffett ya. Ya, tapi ini sekarang sudah jadi sejarah lah itu yang Tesla gitu ya. Nah, betul di sini ada, lihat aja berita dari Fortune. Dulu dia pernah di sini disebut cekikikan katanya ya, cekikikan ya. Ya sudahlah, kasihan juga nih Elon ya. Nah, kemudian kalau kita lihat berita dari Nikkei Asia ya, jelas juga dikabarkan bahwa BYD yang didukung oleh Warren Buffett ini jelas sudah menyalip Tesla dalam penjualan mobil listrik secara global. Wih. Ini tentu saja membuat suatu berita yang memalukan bagi Elon Musk itu sendiri maupun negara Amerika Serikat. Kan sebelumnya sudah pernah saya bahas ya bahwa Cina sudah melibas Amerika Serikat. Kemudian sekarang Cina juga dalam hal ini suatu produknya, padahal ini bukan produk China lah, produk orang China. Yang mana kantornya juga di Amerika Serikat, yaitu TikTok, mulai diutak-utik sama Amerika Serikat, ya kan? Karena media sosialnya ketinggalan oleh TikTok, ya. Nah, di sini di Nikkei Asia jelas disebutkan bahwa BYD atau raksasa mobil listrik China yang didukung oleh Warren Buffett itu ya telah menggulingkan Tesla milik Elon Musk ya, yang sebelumnya diketahui sebagai produsen kendaraan listrik terbesar di dunia ya. Jadi di sini menandakan meningkatnya dominasi China di sektor mobil listrik ya. Di sini dikatakan bahwa BYD yang kantor pusatnya di Shenzhen lah gitu ya, telah menjual 641.000 kendaraan dalam 6 bulan pertama. Wih, ini berita dari tahun kapan ya? Ini berita ya sudah tahun lalu lah ya. Nah di sini ya tahun lalu, jadi 6 bulan pertama tahun lalu dia sudah jual segitu banyak ya. Jadi aduh, luar binasa. Ya, juga dikatakan di sini BYD juga telah mengambil alih kekuasaan LG Korea Selatan sebagai produsen baterai mobil listrik terbesar kedua di dunia. Ya, nah dia apa? Di sini ya banyaklah di sini dikatakan bahwa BYD ini dikatakan dia sekarang baterainya yang disebut dengan teknologi Amperex kontemporer ini yang dikenal dengan CATL ini sekarang boleh dibilang penguasa baterai mobil listrik ya. Nah, dan masih banyak lagi gitu ya. Wah, jadi di sini jelas berita ini mempermalukan Elon Musk yang sebelumnya menjadi pemimpin dunia mobil listrik. Ya. Maka dari itu pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita sedang berjaya, janganlah mengolok-olok orang, apalagi ini orang tua gitu ya. Yang saya kagumi mata elangnya dalam berinvestasi.
Ya mungkin Anda kalau mendengar saya ini dan Anda masih pencinta Elon Musk, tentu Anda juga ntar akan mencibir saya. Silakan aja, nggak masalah. Buktinya memang Elon Musk sudah diperlakukan seperti ini gitu ya. Nah di sini di New York Post juga memberitakan bahwa saham Tesla ini merosot ya. Karena investor sekarang di acara master plan 3-nya Tesla itu sendiri, ini berita awal Maret loh, ya baru-baru ini. Saham Tesla merosot di acaranya sendiri, yaitu di acara master plan 3, yang mana investor seperti tidak tertarik gitu ya. Dia tidak tertarik terhadap saham-saham saham Tesla maksud saya yang ditawarkan oleh Elon Musk, ya. Nah, jadi dikatakan meski dia kasih diskon dan segala macam gitu ya, tetap gitu ya, investor jadi skeptis sekarang. Kemudian kalau kita lihat lagi di ini berita yang mengkonfirmasi dari situs Electrek ya, dikatakan Tesla sekarang akan membangun atau memproduksi mobil listrik yang model Y-nya dengan baterai blade BYD ya, di Berlin. Tesla kan juga punya pabrik di Berlin. Nah, model Y yang diproduksi di Berlin akan menggunakan baterai blade buatan BYD. Artinya dengan kata lain, ini telak gitu ya, namanya Tesla sudah mengakui keunggulan BYD ketimbang Tesla itu sendiri. Ya, ya, ini jelas dia menggunakannya ini, menggunakan baterai baru buatan BYD ini di pabriknya di Berlin, ya. Wah, jadi apalagi yang mau dibantah gitu ya. Ini berita ini bukan berita dari apa ya, website abal-abal, ya. Anda lihat tadi Fortune lah, New York Post lah, Nikkei lah, Electrek lah, ya. Bukan website abal-abal, Yahoo Finance lah. Yang kebanyakan website-website Amerika, kecuali Nikkei Asia dari Jepang. Semuanya memberitakan keunggulan BYD. Oke? Jadi pesan moralnya adalah bagi kita semua gitu ya. Ketika Anda unggul terhadap siapapun, janganlah Anda sombong gitu ya. Karena kan roda berputar. Mungkin aja sewaktu-waktu Anda menjadi pemimpin, tapi di waktu lain Anda bisa menjadi pengikut. Oke? Demikian saja bahasan saya mengenai BYD, mobil listrik China yang didukung oleh Warren Buffett yang akhirnya mengalahkan Tesla. Demikian, semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.